Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton video ini. Selamat datang di kelas Padika Dagu. Hai buat kalian semua yang punya adik, kakak, saudara, sepupu, tetangga, anaknya tetangga, adik dari anaknya tetangga, kakaknya teman kamu, adiknya teman kamu, ataupun bahkan kamu sendiri yang mau les pembelajaran SD dari kelas 1 sampai 6 dan menggambar plus mewarnai, atau yang SMP dan SMA mau belajar handicraft ataupun desain grafis, fotografi, dan video editing, boleh dicoba nih les di Oka Oki Education. Susah nggak ya belajarnya? Tentu tidak. Kami membuat pembelajaran yang menarik, sederhana, dan solusional. Mahal nggak ya? Masih berpikir mahal? Tarif kami hanya 100.000 per jamnya. Masih ragu? Silakan hubungi langsung di nomor yang tertera di poster awal ya. Terima kasih. Oka Oki Education, pembelajaran privat menarik, sederhana, dan solusional. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan juga jaga pola makan ya. Minggu lalu saya sudah memberikan kalian tugas di Google Classroom, yaitu berupa deskripsi konsep dan juga unsur dalam seni rupa yang ada pada karya lukisan mirrorless ya, yang ada di video saya juga. Nah, saya di sini akan mencoba memberikan kalian evaluasi dari apa yang saya sudah sampaikan di karya lukisan saya itu. Oke. Jadi yang pertama untuk deskripsi konsep. Deskripsi konsep yang saya tampilkan yaitu berupa karya lukisan, yaitu lukisan pemandangan pantai sunset ya, dan juga bisa memberikan kesan pantulan mirror atau pantulan kaca ya. Jadi ada bagian atas langitnya dan bagian bawah di bagian lautnya. Jadi konsep karya yang saya buat ini adalah konsep dengan tujuan pandangan hidup manusia. Maksudnya apa? Ketika kita membicarakan soal langit dan laut, ketika kita mengibaratkan langit itu adalah sebuah pencapaian kesuksesan dan laut itu sebuah usaha keras untuk mencapai sebuah langit. Artinya di laut itu sendiri kita memiliki kesusahan, kesulitan. Kenapa laut? Kenapa langit? Saya rincikan satu persatu dulu. Jadi untuk laut, kita melihat laut itu semuanya biru, semuanya indah, semuanya menyenangkan, semuanya jernih bersih. Tetapi ketika kita memasuki, itu hanya di bagian permukaan lautnya saja. Yang kita lihat, oh laut itu bersih, indah, jernih, dan juga membuat kita menjadi senang, membuat kita jadi ingin berenang dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, ketika kita dibawa melihat ke dalam lautnya, lebih dalam lagi, itu ada suatu hal yang kita tidak ketahui ya. Ada satu hal yang kita tidak tahu. Oh, ternyata di dalam laut itu ada kehidupan lagi, ada kegelapan. Oke, ada kegelapan, ada unsur hewan buas, ada unsur bentuk-bentuk tumbuhan yang kita tidak pernah ketahui, hewan-hewan laut yang kita tidak pernah ketahui. Jadi maksudnya adalah semakin dalam kita ke bagian dasar laut, itu akan semakin sulit. Maksudnya adalah filosofi dari karya ini, tidak semua yang kita lakukan berada di permukaan laut ataupun berada di permukaan langit itu semuanya flat saja, biasa-biasa saja. Tidak. Tapi kita bisa melihat di bagian dasar laut itu, kita bisa melihat sebuah kegelapan, kita bisa melihat sebuah hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita ibaratkan perjuangan hidup. Perjuangan hidup yang kita lakukan di sini bisa jadi adalah kegelapan yang terjadi di dasar laut. Yang kita nggak tahu sampai mana kita bisa berjuang untuk mencapai permukaan, untuk mencapai permukaan atau wilayah atas lautan. Dimana ketika kita di dalam laut itu pasti kita akan sulit bernapas, kita akan sulit melihat, kita akan sulit mendengar, kita akan sulit juga merasakan segala sesuatu yang bisa kita sentuh di permukaan. Ketika kita menuju permukaan laut, itu pasti akan
kita bisa bernafas, kita bisa lega, kita bisa melihat langit. Itu maksud filosofi dari lautnya. Dan kemudian kita masuk ke filosofi langitnya. Di bagian langit kita melihat semuanya serba cerah, semuanya serba menarik, semuanya serba megah. Tapi perlu kita tahu, ketika kita mencapai sebuah kesuksesan, dan ketika kita mencapai permukaan langit di atas sana, kita justru akan semakin lebih berat dalam menempuh kesuksesan kita. Kenapa? Ada satu filosofi yang saya tangkap dan saya dapatkan dari salah satu film favorit saya, yaitu film Spider-Man. Paman dari Peter Parker itu bilang bahwa semakin besar kekuatanmu, semakin besar juga tanggung jawabmu. Jadi ketika kita menuju ke atas, ketika kita menuju kesuksesan, itu tidak semata-mata kita di atas sana, kita sudah sukses, kita berleha-leha dan kita bersenang-senang. Tidak seperti itu. Itu hasil yang kita dapatkan. Tapi ketika kita mencapai kesuksesan, kita mencapai top, mencapai puncak utama kesuksesan, pasti kita juga memiliki tanggung jawab yang besar juga. Dimana ketika di langit ini ketika kita mencapai atmosfer paling tinggi, lapisan udara bumi paling tinggi, kita juga harus bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup di sana. Oke, kita bisa bertahan hidup, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak. Harus ada oksigen, harus ada peralatan lagi, bagaimana kita membawa alat-alat kita, bagaimana kita, semua itu perlu tanggung jawab. Oke. Jadi sama juga dengan tadi di bagian laut. Di bagian laut juga sama, kita perlu oksigen, kita perlu peralatan yang canggih. Bagaimana kita mencapai diri kita mencapai sebuah permukaan laut. Itu filosofi yang saya lakukan atau konsep yang terjadi. Jadi konsep di sini adalah pandangan tanpa adanya cermin atau kaca, lebih tepatnya cermin. Pandangan tanpa adanya cermin, di mana pantulan yang terjadi ini adalah sebuah pantulan yang sama tetapi kenyataannya tidak. Mungkin kalian paham maksud saya seperti apa. Berikutnya di bagian unsur. Unsur yang ada di sini itu hampir semuanya ada. Yang pertama ada unsur titik, unsur garis ada, unsur bidang ada. Ya, bidang ada juga. Unsur bentuk banyak. Ada bentuk pohon, ada bentuk awan dan lain sebagainya. Kemudian juga ruang, sudah pasti ruang yang terjadi di sini adalah ruang alam ya, ruang terbuka, ruang alam. Kita bisa lihat dimensinya. Kemudian gelap terangnya itu dilihat dari warnanya ya. Warna langitnya sama warna lautnya hampir sama karena pantulan. Gradasinya, perubahan warna yang terjadi di langitnya. Warna yang terjadi ada banyak sekali warna di sini. Warna cerah, warna gelap, warna yang standar ya. Sama tekstur yang ditampilkan di sini mungkin tidak terlalu terlihat, tapi di bagian lautnya ya, karena sudah ada tekstur air yang mengalir atau air yang bergerak. Nah, siapa yang sudah menjawab benar dengan hampir mendekati? Kalau kalian menjawab konsepnya secara yang kalian tahu, it's okay, itu nggak apa-apa. Itu adalah sebuah uji coba kalian untuk bagaimana kalian memahami sebuah konsep dalam sebuah karya seni rupa. Nah, untuk tugas berikutnya yaitu adalah kalian sudah belajar tentang konsep, kalian sudah belajar tentang unsur dan juga prinsip. Nah, sekarang kalian bagaimana kalian menilai sebuah prinsip dalam karya seni rupa. Karyanya apa? Karya ini aja. Ya, karya ini ya, dalam video ini aja. Gak usah yang lain dulu. Kalian belajar bagaimana menilai semuanya di dalam satu karya ini. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya. Jangan terlambat mengerjakan tugasnya. Dan juga jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video ini. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.